Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya sebuah negara kecil bisa punya sistem yang seolah-olah memaksa warganya jadi kaya raya? Nah, hari ini kita akan bongkar rahasia ekonomi Singapura yang luar biasa ini. Yuk kita mulai? Oke, lihat angka di layar ini. 7,5 miliar rupiah. Ini bukan anggaran negara loh, tapi ini adalah rata-rata kekayaan bersih per orang dewasa di Singapura. Yap, beneran. Kalau dirupiahkan, rata-rata warga Singapura itu seorang miliarder. Nah, pertanyaannya, kok bisa? Dan yang paling penting, kita ini nggak lagi ngomongin tentang para crazy rich atau CEO perusahaan besar. Kita ngomongin orang biasa, profesional, pegawai, ya orang-orang seperti kita. Ini dia misteri yang akan kita pecahkan bareng-bareng. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam lagi. Apa sih yang sebenarnya ada di balik angka-angka yang kedengarannya fantastis ini? Di sini kita bisa lihat perbedaannya yang luar biasa. Rata-rata kekayaan di Singapura itu 7,5 miliar rupiah. Memang, angka rata-rata itu kan bisa aja ketarik sama segelintir orang yang super kaya, tapi yang lebih bikin kaget itu angka mediannya, yaitu kekayaan orang yang posisinya ada pas di tengah-tengah, itu hampir 2 miliar rupiah. Artinya, kemakmuran ini beneran tersebar. Kalau kita bandingkan dengan Indonesia, perbedaannya bisa 25-30 kali lipat, jauh banget. Pasti banyak yang mikir, saya tahu jawabannya. Ya, ada beberapa jawaban klise yang sering kita dengar. Tapi, jawaban-jawaban itu ternyata belum mencakup keseluruhan ceritanya. Iya, korupsi rendah, PDB per kapita tinggi, negaranya kecil jadi gampang diatur. Semua poin ini benar kok. Ini semua jelas faktor penting. Tapi, ini tuh cuma potongan-potongan puzzle-nya, bukan gambaran besarnya. Ada sesuatu yang jauh lebih fundamental, sesuatu yang emang sengaja dirancang dari awal. Rahasianya adalah sebuah mekanisme, sebuah mesin yang secara sistematis dan sengaja dibuat pemerintah untuk membagikan kekayaan ke warganya. Ini bukan kebetulan, ini adalah sebuah desain yang brilian. Dan inilah dia senjata rahasianya, Program Perumahan Publik Singapura, atau yang dikenal dengan nama HDB. Kedengarannya mungkin biasa aja ya, program perumahan, tapi cara kerjanya itu yang luar biasa. Jadi, HDB itu badan pemerintah yang tugasnya menyediakan rumah buat warga. Sampai di sini kedengarannya mirip-mirip ya sama program di banyak negara lain. Tapi jangan salah, tujuan HDB itu jauh lebih dari sekedar menyediakan atap di atas kepala. Nah, ini dia perbedaan kuncinya. Kalau program perumahan pada umumnya fokusnya cuma biar rumah itu terjangkau, HDB menambahkan satu elemen super penting, penciptaan aset. Program ini dirancang bukan cuma supaya warganya punya rumah, tapi juga supaya mereka bisa membangun kekayaan dari rumah itu. Ini bukan sekedar program sosial, ini adalah mesin distribusi kekayaan. Jadi gimana sih cara kerja mesin ini? Biar gampang, kita lihat aja langsung dari contoh nyata. Kita akan lihat pengalaman seorang teman saya. Dia seorang profesional biasa yang membeli apartemen HDB pertamanya di tahun 2016. Kisah dia ini tipikal banget, bukan kasus yang aneh atau spesial. Coba lihat angka-angka ini. Dia beli apartemennya dengan harga subsidi, cuma 350 ribu dolar Singapura. 10 tahun kemudian, nilai pasarnya meroket jadi 850 ribu dolar. Artinya, dia dapat keuntungan modal sebesar 500 ribu dolar Singapura. Itu lebih dari 5 miliar rupiah. Ini bukan cuma angka di atas kertas loh, ini kekayaan real. Dan skema bayarnya lebih gila lagi. Dia cuma perlu bayar DP 5% di awal, terus selama 4 tahun masa pembangunan, dari 2016 sampai 2020, dia nggak bayar cicilan sama sekali. Nol. Ini bikin anak-anak muda yang baru mulai kerja atau bahkan masih kuliah bisa beli properti. Cicilan KPR-nya baru dimulai setelah apartemennya jadi dan mereka sudah punya penghasilan yang lebih mapan. Jenius kan? Intinya ya ini. Sistem ini tuh kayak ngasih jackpot yang sudah direncanakan. Cuma dengan modal yang relatif kecil, warga biasa bisa dapat untung puluhan kali lipat. Ini adalah sebuah kebijakan yang secara aktif, secara sengaja membuat warganya jadi kaya. Tapi jangan salah. Ini bukan cuma keuntungan sekali seumur hidup. Sistem ini dirancang untuk terus bekerja dan memberikan manfaat sepanjang hidup warganya. Jadi, ada beberapa mekanisme lanjutannya. Pertama, jalur peningkatan. Setelah beberapa tahun, mereka bisa jual flat pertamanya dengan harga pasar, lalu dapat untung besar, dan pakai uangnya untuk beli flat kedua yang lebih besar dengan harga subsidi lagi. Kedua, setelah masa tinggal minimum selesai, mereka bisa sewakan flatnya. Karena harga belinya dulu murah banget, uang sewa yang didapat itu jauh lebih besar dari cicilan KPR-nya. Jadilah pemasukan pasif.
Jadi apa dampak besarnya buat masyarakat Singapura secara keseluruhan dan pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari semua ini? Nah, data ini benar-benar nunjukin segalanya. Coba lihat, untuk 20% penduduk dengan pendapatan paling rendah di Singapura, 93% dari total kekayaan mereka itu datangnya dari dua program pemerintah, properti lewat HDB dan dana pensiun wajib mereka yang disebut CPF. Ini bukti paling nyata kalau pemerintah secara aktif membangun kekayaan warganya, terutama untuk kelas menengah ke bawah. Dan kalimat ini merangkum semuanya. Prinsip dasarnya adalah, perumahan itu bukan cuma urusan sosial, tapi juga bisa jadi alat ekonomi yang sangat kuat untuk membangun kelas menengah yang sejahtera dan stabil. Nah, ini pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bersama. Kira-kira, apa ya yang akan terjadi kalau kita mulai melihat kebijakan publik, terutama perumahan, bukan cuma sebagai jaring pengaman sosial, tapi sebagai sebuah mesin untuk menciptakan kemakmuran bersama? Ide yang ditunjukkan Singapura ini luar biasa kuat. Terima kasih sudah menyimak.